Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak ditampilkan. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah anak-anak Ibu sehat semua. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan, kepahaman, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kepada Pak Ridho, silakan dipimpin doanya. Ada Pak Ridho, Pak Ajhar, anak kami Ajhar. Ya, Pak Ridhonya keluar, Bu. Anak kami Ajhar memimpin doanya biar kita mulai belajarnya, Nak. Ya, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Di sini Ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak. Hadir semua anak-anak? Ada yang tidak hadir? Anak kami Ajhar, ketua kelas, ada yang tidak hadir, Nak? Ada, Bu. Berapa orang, Nak? Ada 3 orang, Bu, tidak hadir. Kok banyak kali 3 orang? Ya, Bu. iya. Marilah kita sama-sama berdoa kepada teman kita yang tidak hadir supaya diberikan kesehatan dan dapat kembali belajar bersama kita. Amin. Di sini materi kita masih pada tema 4, yaitu tentang bersih itu indah. Tetapi kita pada hari ini materi kita masuk kepada subtema tentang ketentuan wudhu. Sebelum kita masuk kepada tentang ketentuan wudhu, kita akan membahas materi kita minggu kemarin tentang bersih itu sehat. Di sini Ibu mau nanya kepada anak-anak, masih ingat apa arti bersih? Bersih itu terhindar dari kotoran, Bu. Ya, bagus, Nak. Bersih itu artinya terhindar dari kotoran. Jadi kalau kita terhindar dari kotoran, maka kita akan menjadi sehat. Karena ada hadis mengatakan, an-najafatul minal iman, kebersihan itu sebahagian dari iman. Jadi apabila kita bersih, maka kita tergolong kepada orang-orang yang beriman. Jadi sekarang kita masuk kepada subtema materi kita, yaitu ketentuan berwudhu. Anak-anak, bukunya. Ya. Sudah dilihat anak-anak bukunya? Sudah, Bu. Bu. Di sini sambil dilihat, dibaca, Ibu jelaskan. Ayo belajar berwudhu. Ya, sebelum kita masuk kepada ketentuan berwudhu, kita harus mengetahui apa arti wudhu. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air
Wudhu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil. Contoh hadas kecil yaitu setelah buang air besar, buang air kecil, kentut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berwudu itu tidak hanya dilakukan ketika hendak sholat saja, tetapi ada yang dilakukan untuk hal lainnya. Berwudu ada yang wajib, ada yang harus, dan ada yang sunnah. Kapan itu wajib berwudu? Wudu wajib dilakukan ketika hendak melaksanakan sholat, tawaf dalam ibadah haji, tanpa melakukan wudu, maka sholat dan tawaf dianggap tidak sah. Jadi, di sini kita sebagai umat muslim diwajibkan apabila hendak melakukan suatu ibadah, maka kita diwajibkan untuk berwudu. Ya, yang wajibnya adalah untuk melaksanakan sholat dan tawaf dalam ibadah haji. Tanpa wudhu, sholat kita dan tawaf kita tidak akan sah. Di sini anak-anak, ada lagi, lalu kapan wudhu itu sunnah dilakukan? Ada wudhu yang sunnah dilakukan. Ya, yang pertama, kita sunnah melakukan wudhu apabila hendak tidur. Yang kedua, membaca ayat suci Al-Quran. Jadi kalau kita membaca ayat suci Al-Quran, sunnah untuk berwudhu. Yang ketiga, melantunkan azan dan iqomah. Yang keempat, selesai buang hajat atau berhadas. Jadi kita disunahkan untuk segera berwudhu. Kemudian di sini sudah masuk kepada ketentuan berwudu. Ketentuan berwudu itu yang pertama adalah syarat wudu. Jadi syarat wudu itu yang pertama, anak-anak harus beragama Islam. Jadi sudah kita tahu kan bahwasannya yang berwudu itu harus beragama Islam. Yang kedua, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita kan sudah kelas 4 SD, jadi kita harus bisa membedakan, harus tahu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Kalau adik kita di rumah yang umur 2 tahun, dia belum bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Jadi dia tidak termasuk syarat berwudu kalau adik kita yang di rumah. Jadi kita sudah bisa membedakannya. Yang ketiga, menggunakan air suci lagi mensucikan. Di sini ada air suci lagi mensucikan seperti air sumur, air hujan, air sungai, air embun, air salju, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengetahui tata cara berwudu. Jadi kita harus mengetahui cara-cara berwudu itu dengan tertib. Kalau tidak tertib, tidak berurutan, maka wudhu kita tidak sah. Lanjutnya, Bu, di sini ada ketentuan wudhu yang harus kita ketahui, yaitu rukun wudhu. Anak-anak tahu apa tidak ada berapa rukun wudhu? Ya, rukun wudhu itu ada 6. Ya, Bu, yang pertama adalah niat. Ya, niat berwudhu. Di sini anak-anak Ibu sudah hafal niat wudhu? Insyaallah sudah, Bu. Iya, kepada anak kami Rosliana coba dibaca Bu niat wudhunya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu doa diril hadasil aswari fardu lillahi ta'ala. Iya, itu adalah niat berwudhu. Bagus, Nak. Ya. Yang kedua, membasuh wajah. Jadi, kita harus membasuh wajah mulai dari tumbuhnya rambut sampai dagu. Ketika kita membasuh wajah, kita membaca niat wudhu di dalam hati. Ya, niat wudhunya dibaca di dalam hati. Kalau nanti dibaca kuat-kuat, Nak, itu wudhunya tidak sah dia karena dia tidak termasuk dengan rukun wudhu. Itu sudah termasuk dengan sunnah wudhu.
Ya, yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Ya, kita basuh tangan kita dari ujung jari sampai siku sebanyak 3 kali. Tentunya didahulukan oleh tangan kanan, baru tangan kiri. Yang keempat, membasuh rambut kepala. Kita ambil sebahagian air, kita usapkan ke kepala mulai dari tumbuhnya rambut sampai ke ubun-ubun sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi kaki kita basuh mulai dari ujung jari kaki sampai mata kaki, didahulukan oleh kaki kanan dan kaki kiri sebanyak 3 kali. Yang keenam adalah tertib. Di sini kita harus tertib, tidak boleh melaksanakan wudhu itu ada yang ketinggalan. Jadi nanti wudhunya tidak sah. Di sini ada dalilnya tentang wudhu, yaitu surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain. Itu adalah dalil tentang wudhu yang menguatkan wudhu anak-anak. Selanjutnya, Nak, di sini ada ketentuan wudhu, yaitu sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu membaca basmalah. Membaca basmalah, membersihkan telapak tangan. Ketika kita membersihkan telapak tangan, kita membaca basmalah. Baru berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung, membasuh sebanyak 3 kali, membasuh kedua telinga, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Selanjutnya di sini ada yang membatalkan wudhu, ya anak-anak. Yang membatalkan wudhu itu yang pertama buang angin atau kentut, yang kedua buang air kecil atau buang air besar, yang ketiga menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan, yang keempat tidak sadarkan diri atau tidur berbaring, pingsan, mabuk dan gila. Yang kelima, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Itulah yang dinamakan dengan ketentuan-ketentuan wudhu. Di sini ada air. Nah, di sini Bu, kita lihat anak-anak ada gambar air yang suci dan mensucikan untuk berwudu. Yang pertama adalah di sini air hujan, ada air sungai, ada air laut, ada air sumur, ada air terjun, ada air salju, ada air embun. Jadi inilah dia anak-anak tentang ketentuan wudhu yang harus kita ketahui. Jadi anak-anak Ibu, di sini ada nanti Ibu tayangkan video untuk menambah wawasan kita. Ya, perhatikan urutan wudhu berikut. 1. Basuh pergelangan tangan. Cuci tangan sambil membaca Bismillah. Kedua,
berjemur. Berapa kali anak-anak? Tidak, betul. 3 kali. Nanti ya. Berapa kali? Iya, 3 kali. Coba perhatikan membaca. Ambil air, lalu dibasuhkan. Dilanjutkan, membaca kedua tangan hingga ke siku. Sampai mata kaki. Kita dahulukan kaki yang sebelah, baru sebelah kiri. Jangan lupa sela-sela jari kita bersihkan juga ya. Terakhir kita baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Terakhir, jangan lupa tutup air kerannya. Demikian pelajaran dari Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Nur. Kita belajar hari ini tentang tata cara wudu ya. Perhatikan. Nah, baiklah anak-anak, sudah selesai tayang YouTube-nya. Di sini ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan Pak. Silakan Nak. Ini, Bu, kita kan lagi dalam perjalanan, Bu. Kemudian sudah waktu masuk sholat. Masjid juga jauh, Bu. Jadi kebetulan bawa air minum, Bu, aqua gitu, Bu. Kita mau sholat di pinggir jalan gitu, Bu. Kira-kira air aqua itu, Bu, bisa nggak untuk berwuduk, Bu? Itu aja, Bu, pertanyaannya, Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih kepada anak kami. Air aqua tadi kan airnya air bersih. Jadi itu bisa digunakan untuk berwudhu. Dia kan air aqua itu kan ada dari air mata air dari gunung. Itu bisa digunakan untuk salah satu berwudhu. Oh, gitu, Ada Bu. lagi yang bertanya? Kalau air minum boleh ya, Bu. Jadi kalau pakai air kelapa muda, Bu, bagaimana, Bu? Kan bersih Air juga, kelapa Bu. muda tidak bisa, Pak. Oh. Tidak bisa, Nak. Iya, karena dia tidak bisa ya, Bu? suci tidak mensucikan. Oh iya, Bu. Saya kira bisa, Bu. Tidak, Pak. Tidak, Nak. Tapi Ada lagi yang bersihnya, mau Bu. bertanya? Ya, ya, Nak. Tapi bersihnya, Bu, air kelapa muda. Ya, tetapi dia tidak mensucikan. Sudah Oh. ada rasanya. Iya. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, Nak. Bagus. Ada lagi, Nak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada soal LKPD. Di sini ada soal LKPD-nya, Ibu bagikan kepada anak-anak kami. Nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, Nak. 3 kelompok. Iya, di sini udah terlihat anak-anak soalnya. Di sini dibuat urutannya yang pertama sampai dengan yang selanjutnya. Jadi kepada anak kami silakan dikerjakan diskusinya. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, dari kelompok 1 silakan dipresentasikan hasil diskusinya, tata cara berwudhu dengan baik dan benar. Iya, Bu. Jadi hasil diskusi kami, Bu, dari kelompok 1 di sini
ada gambar bagaimana urutan-urutan kita berwudu, Bu. Yang pertama mencuci tangan, kemudian berkumur-kumur, mencuci hidung, mencuci muka, membasuh kepala, telinga, Bu. Terakhir kaki, Bu. Habis itu berdoa. Itu, Bu, hasil diskusi kami, Bu. Iya, bagus untuk kelompok 1. Kelompok 2, mana anak-anak? Pada anak kami ajar. Hasil persentase kelompok 2-nya. Ya, yang lain ada kelompok 3. Pada anak kami Rosliana Ritonga. Iya, Bu. Iya, Bu. Kami dari kelompok 3. Bacakan, Bu, hasil Bahwasanya persentasenya. berwudu yang pertama itu membasuh 2 tangan. Sudah itu membasuh 2 tangan. Sudah itu membasuh hidung dan berkumur-kumur. Itu berwudu, membasuh muka, membasuh tangan kanan, tangan kiri, menyapu kepala, menyapu kedua telinga, dan membasuh kedua kaki. Dan baru setelah itu membaca niat selesai berwudu. Itu saja, Bu, dari kelompok kami, Bu. Yang lain, kelompok yang ketiga. Baiklah anak-anak, dari hasil persentase tadi, sudah semuanya bisa melaksanakan tata cara berwudu dengan baik dan benar. Jadi, semuanya sudah bagus, mendapat nilai yang bagus. Di sini kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Yang pertama, hikmahnya melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, meneladani Rasulullah SAW. Yang ketiga, memperoleh cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghapus dosa. Yang kelima, meninggikan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, bercahaya saat hari kiamat. Yang ketujuh, menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Itulah hikmah dan manfaatnya daripada ketentuan-ketentuan berwudu. Baiklah anak-anak kami, untuk pelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Pada minggu depannya kita akan belajar tentang praktek berwudu langsung ya Bu dengan air. Jadi sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan anak kami memimpinnya untuk mengakhiri dengan doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana Ibu Rizky tadi? Ya Bu, jadi ngulang lagi Bu.